Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fanika Juliatnu, NPM A1G019004 dari kelas 5A. Di video ini, saya akan menjelaskan materi bimbingan yang berkaitan dengan bimbingan pribadi, yaitu melatih menggunakan bahasa yang baik. Apa itu bahasa yang baik? Bahasa yang bakukah? Bahasa yang indahkah? Atau yang memenuhi kaidah atau aturan? Jadi, bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi dan keadaan pada saat kita menggunakan bahasa tersebut. Bahasa yang baik untuk digunakan adalah bahasa Indonesia yang sifatnya akrab dan santai untuk didengar. Kemudian, saat kita berkomunikasi dengan seseorang, tentunya bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang baik dan juga harus disesuaikan dengan siapa kita berbicara. Maksudnya gimana? Nah, maksud dari disesuaikan dengan siapa kita berbicara, misalnya kita berbicara kepada ibu di rumah akan pamit ke sekolah, maka gimana bahasa yang baiknya? Mungkin bisa begini, Ibu, Ani ke sekolah dulu ya. Dilanjutkan dengan tindakan mencium tangan dan mengucapkan salam sebelum ke sekolah dengan nada yang rendah. Pada dasarnya, anak usia sekolah dasar kisaran 6-12 tahun berada pada periode operasional konkret. Adapun perkembangan bahasanya berada pada fase semantik, yaitu anak dapat membedakan kata sebagai simbol konsep yang terkandung dalam kata. Anak sekolah dasar juga mengembangkan bahasa yang figuratif, yang memungkinkan penggunaan bahasanya benar-benar kreatif. Biasanya, anak sekolah dasar suka meniru bahasa populer yang kadang maknanya tidak baik, seperti kemudian anak sekolah dasar suka mengkritik dengan bahasa yang kurang tepat. Misalnya, gambaranmu jelek banget. Oleh karena itu, melatih menggunakan bahasa yang baik sangat penting dilakukan sejak dini. Nah, selanjutnya ada beberapa masalah dalam perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar, yaitu yang pertama, tidak atau kurang menguasai keterampilan berbahasa. Permasalahan ini meliputi kelambanan dalam mengenal dan mengingat huruf, kemudian miskinnya kosakata, kelambanan memahami bunyi, ketidakmampuan mengucapkan atau melafalkan huruf, dan anak yang tidak menguasai keterampilan berbahasa ini akan mengalami kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah ataupun untuk berinteraksi dengan sekitarnya. Ketika anak mengalami hal ini, maka anak bisa terbata-bata saat berbicara dan akibatnya bahasanya bisa terbalik-balik atau terlalu singkat. Misalnya, ada seorang anak yang minta dibuatkan susu. Ibu, susu tolong buatkan. Nah, bahasa yang baiknya adalah, Ibu, tolong buatkan Siti susu. Dan yang kedua, penggunaan bahasa kedua. Maksudnya, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menuntut anak mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Sedangkan di rumah, banyak anak yang menggunakan bahasa ibu atau biasa kita kenal dengan bahasa daerah. Bahasa daerah yang terlalu medok membuat anak kesulitan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan fasih. Nada bicaranya juga akan ikut ke bahasa daerah meskipun anak tersebut atau seseorang sedang berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Lalu gimana nih solusinya? Yang pertama, melatih anak untuk memperbanyak kosakata. Misalnya dengan menggunakan media gambar. Anak diberi satu gambar, kemudian minta anak tersebut untuk mendeskripsikan gambar dengan bahasa Indonesia yang baik. Dengan begitu, kosakatanya untuk berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik akan semakin banyak. Yang kedua, membiasakan anak untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, bukan bahasa ibu atau bahasa daerah, karena bahasa Indonesia
adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dapat membuat anak lancar berkomunikasi dan tidak mengalami hambatan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik tanpa mencampur adukannya dengan bahasa daerah atau tanpa terbata-bata. Jadi sekarang, mulailah untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi, karena hal tersebut penting untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Baiklah, demikian video yang bisa saya tampilkan untuk menyampaikan materi bimbingan yang berkaitan dengan bimbingan pribadi, yaitu melatih menggunakan bahasa yang baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan dan penyampaian kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.